Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini oleh anugerahnya kita sekalian boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati kekuatan, menikmati kesehatan. Kita boleh menikmati kesempatan yang Tuhan masih percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kesempatan yang baik pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati, kami alami sampai pagi hari ini. Terima kasih, sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau gembala yang baik, yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Pagi hari ini, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, melaksanakan segala aktivitas kehidupan kami, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami ucap syukur. Kami mau sambut dan terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca bagian firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38. Demikian firman Tuhan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi saya bacakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hidup sebagai hamba Kristus. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu hidup sebagai hamba Kristus. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bagaimana supaya rencana dan kehendak Allah itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama yaitu mari kita mau menyerahkan diri kepada rencana dan kehendak Allah. Yang pertama yaitu menyerahkan diri kepada rencana dan kehendak Allah. Di dalam perkataan dari Maria dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Dari jawaban dan respon Maria ini menunjukkan bahwa Maria sedang menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk rancangan dan kehendak Allah digenapi di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Karena kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, maka Maria menghadapi resiko-resiko dari pernyataannya untuk dia menyerahkan diri sehingga kehendak dan rencana Allah itu digenapi di dalam kehidupannya. Karena apa? Posisi Maria saat itu, dia masih bertunangan dengan Yusuf. Sehingga dia berkata apa? Di dalam ayat dikatakan tadi, ayat yang ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan agar kehendak dan rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita bukanlah hal yang gampang. Karena ada resiko-resiko yang akan kita hadapi. Ada tantangan mungkin, ada kesulitan mungkin yang akan kita hadapi untuk rencana dan kehendak Allah digenapi di dalam diri kita. Mari kita mau belajar bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Jadilah hamba-hamba yang mau menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Kita mau selaras dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan yang selaras dengan keinginan kita, tetapi kita yang mau selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan keinginan Tuhan, selaras dengan rancangan Tuhan, agar rencana dan kehendak Tuhan itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sekalipun ada resiko,
yang harus kita hadapi seperti Maria. Mungkin dia dikucilkan, mungkin dia dihina, mungkin dia menghadapi apa? Menghadapi bagaimana keadaan-keadaan di sekitar ketika dia melihat Maria. Tetapi kita boleh melihat bahwa Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mengakhiri tahun 2021 ini, kita mau belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan ingin juga memakai setiap kehidupan kita untuk menggenapi rancangan dan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, hal yang kedua yang kita mau pelajari lewat kehidupan daripada Maria, sebagai seorang hamba Kristus, memposisikan diri sebagai seorang hamba dan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yaitu yang kedua, Maria memposisikan diri ada di dalam kerendahan hati dan taat melakukan kehendak Allah. Yang kedua yaitu memposisikan diri di dalam kerendahan hati untuk taat melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, semua kita rindu lewat hidup kita ada kehendak dan rancangan Allah digenapi di dalam hidup kita. Tapi kita juga harus menyadari bahwa Tuhan yang akan memakai setiap kehidupan kita. Tuhan akan menggenapi setiap kehendak dan rancangannya di dalam hidup kita. Kalau kita belajar hidup di dalam kerendahan hati, belajar hidup di dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa sebuah kerendahan hati di dalam hidup kita, maka rancangan dan kehendak Tuhan tidak akan pernah tergenapi di dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita mau berkata kepada Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan. Memposisikan diri di dalam sebuah kerendahan hati, bahwa saya hanya alat saja. Maria menyadari bahwa dirinya hanya sarana saja. Maria menyadari dirinya hanya alat saja yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai pelayan-pelayan Kristus, mari ketika Tuhan memakai kita di dalam kita mengiring dan melayani Dia dengan segala tugas tanggung jawab, talenta dan karunia di dalam hidup kita, mari kita menyadari bahwa kita hanyalah sarana, kita hanyalah alat yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk menggenapi setiap kehendak dan rencananya di dalam hidup kita. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kita hanyalah alatnya Tuhan. Kita hanya sarananya yang Tuhan pakai untuk menggenapi kehendaknya. Itu sebabnya teruslah belajar hidup di dalam kerendahan hati. Ketika mungkin engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa, sadarilah bahwa engkau hanyalah sarana. Sadarilah bahwa engkau adalah alat yang Tuhan pakai. Tanpa Tuhan memakai kita, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Jangan kita membanggakan diri. Jangan kita menyombongkan diri. Merasa diri kita hebat. Tapi biarlah jadilah hamba-hamba Kristus yang terus hidup di dalam kerendahan hati. Terus hidup di dalam ketaatan. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, aku ini adalah hamba Kristus, jadilah menurut perkataanmu itu. Dan saya percaya, ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba-hamba Kristus, maka kehendak dan rencana Tuhan akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kehendak dan rencana Tuhan yang tergenapi di dalam setiap kehidupan kita akan membawa dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah hamba-hamba Kristus yang pertama, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang kedua, hiduplah di dalam kerendahan hati dan ketaatan, sehingga kehendak dan rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu kiranya menjadi berkat dan kekuatan, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu rancangan dan kehendak Allah digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya ajar kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Ajar kami hidup di dalam kerendahan hati, sehingga kami boleh melihat kehendak dan rencana Tuhan itu nyata tergenapi dalam hidup kami. Boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan kami. Bahkan berkati iman kami, kasih dan ketekunan, kesetiaan kami, pengharapan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam hari ini. Dalam tangan pimpinan Tuhan. Anugerahi kami kekuatan, anugerahi kami kesehatan, anugerahi kami damai sejahtera, sukacita yang terus berlimpah-limpah di sepanjang langkah kehidupan kami teristimewa di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.